Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ramadhani dengan NIM 2401789. Di video kali ini saya ingin menjelaskan yaitu tugas tentang mata kuliah keamanan sistem komputer, yang dimana dengan tema judulnya itu fungsi hash dan mesh serta penggunaan digital signature. Jadi di sini kita akan membahas dulu pengertian dari fungsi hash. Jadi fungsi hash itu adalah sebuah fungsi kriptografi yang digunakan untuk mengubah suatu data menjadi rangkaian karakter acak yang panjangnya tetap. Jadi hasil dari hash ini disebut hash value, atau di guess hash memiliki sifat satu arah atau one-way function. Artinya hasil hash itu dia tidak dapat dikembalikan menjadi data aslinya. Selain itu, perubahan kecil pada data asli akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Adapun fungsi dan tujuan dari hash tadi, fungsi hash itu yang pertama menjamin integritas data atau memastikan data tidak dimodifikasi. Terus verifikasinya cepat atau mudah mendeteksi perubahan, serta penyimpanan password, yaitu passwordnya disimpan dalam bentuk hash bukan teks asli. Lalu adapun manfaat dari hash ini yang dimana dia itu meliputi peningkatan keamanan data, terutama untuk password dan file penting. Jadi hash ini memungkinkan proses pengecekannya itu integritas tanpa harus membuka isi file. Hash juga sangat bermanfaat dalam proses digital seperti blockchain dan sistem pendeteksi perubahan data. Lalu ada pun kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya itu adalah prosesnya cepat dan ringan. Yang kedua, tidak bisa dibalik atau aman untuk password. Yang ketiga, mudah mendeteksi perubahan data. Terus ada pun kekurangannya itu yaitu rentan coefficient jika algoritmanya lemah. Terus tidak menyediakan identitas pengirim, jadi butuh algoritma kuat seperti SHA-256 ke atas. Terus ada pun contoh penerapan dan implementasinya itu yang dimana contoh penerapan hash itu digunakan dalam penyimpanan password pada database. Jadi dia pengecekan integritas file ketika mendownload dari internet dan pembuatan checksum. Lalu dia serta digunakan pada blockchain. Jadi dia untuk menghubungkan blok satu dengan lainnya. Kalau contoh implementasinya itu dalam implementasi nyata, hash biasanya digunakan sebagai fungsi SHA-256 untuk memverifikasi file. Sebagai contoh, ketika seseorang mengupload file, server akan menghitung hash file tersebut. Ketika file diunduh kembali, hash dihitung ulang dan dibandingkan dengan hash awal. Terus yang kedua kita akan membahas match, yaitu Message Authentication Code. Mission Authentication Code. Yang dimana pengertiannya itu ada, jadi mesh itu dia adalah kode autentikasi, pesan yang dibuat dari gabungan data dan sebuah kunci rahasia bersama. Jadi match digunakan untuk memastikan bahwa pesan berasal dari pihak yang benar, serta data tidak diubah selama proses pengiriman. Jadi tidak seperti hash. Match menggunakan kunci rahasia sehingga mampu memberikan autentikasi. Jadi fungsi mesh ini dia untuk memberikan integrasi data sekaligus autentikasi pengirim. Jadi mesh itu memastikan bahwa data tidak hanya benar tetapi juga dikirim oleh pihak yang memiliki kunci. Mesh juga digunakan untuk mekanisme keamanan dalam komunikasi jaringan. Lalu adapun tujuannya itu, tujuan utama mesh adalah memberikan perlindungan pada data saat berpindah dan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi match itu bertujuan mencegah pihak ketiga memodifikasi data atau menyamar sebagai pengirim asli. Jadi tujuan lainnya itu adalah untuk menjaga kepercayaan antara dua pihak yang berkomunikasi menggunakan kunci bersama. Lalu adapun
manfaat dari mesh ini, dia sangat bermanfaat pada sistem yang membutuhkan keamanan lebih tinggi dibandingkan hash tadi, hash biasa, yang dimana mesh memastikan bahwa hanya pihak yang mengetahui kunci rahasia yang dapat membuat kode autentikasi. Mesh juga bermanfaat pada sistem jaringan, protokol internet, dan transaksi elektronik. Jadi adapun kelebihan mesh ini, dia memberikan 2 lapisan keamanan sekaligus, yaitu menggunakan kunci rahasia mesh lebih aman dibandingkan hash biasa. Jadi mesh juga dapat diimplementasikan pada banyak protokol komunikasi, yaitu integrasi plus autentikasi dan lebih aman dari hash biasa. Intinya gitu ya kelebihannya. Terus kalaupun kekurangannya itu, yang dimana dia kekurangan mesh itu adalah sifatnya yang hanya bisa digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kunci yang sama. Jadi akibatnya mesh tidak dapat memberikan tidak dapat memberikan non-repudiation atau membuktikan hukum. Selain itu, kunci rahasia harus dibagikan dan proses ini bisa menjadi risiko jika tidak dilakukan dengan aman. Lalu adapun contoh penerapannya dan implementasinya. Kalau penerapannya itu yang pertama ada keamanan pesan di internet. Contoh penerapannya itu seperti keamanan pesan di internet, sistem pembayaran elektronika, terus API authentication. Terus habis itu ada proses login aman. Terus kalau implementasinya itu, dan implementasi nyata itu match sharing digunakan pada API server. Misalnya server itu dia dikirim berbagi kunci rahasia. Ketika klien mengirim data tersebut akan digabungkan dengan kunci menggunakan match. Server kemudian menghitung match yang sama dan membandingkannya untuk memastikan keaslian data tersebut. Terus adapun digital signature ini, dia pengertiannya itu digital signature atau tanda tangan digital dalam mekanisme keamanan yang menggunakan sistem kunci public atau public key dan kunci pribadi atau private key. Jadi pengirim akan menggunakan private key untuk mendatangani data, dan penerimaan akan menggunakan public key untuk memverifikasi tanda tangan tanda tangan tersebut. Jadi digital signature ini dia memberikan integritas, autentikasi, dan non-repudiation, yaitu kemampuan untuk membuktikan bahwa pengirim tidak dapat menyangkal bahwa ia mengirim data. Terus kalau fungsi utamanya itu, dia membuktikan identitas pengirim, menjaga integritas data, dan memberikan bukti autentik bahwa suatu dokumen atau pesan benar-benar berasal dari pemilik privat key. Jadi digital signature itu dia juga digunakan sebagai pengganti tanda tangan tulisan tangan dalam transaksi digital. Kalau tujuannya itu dia memberikan sistem keamanan yang kuat pada dokumen elektronik, jadi transaksi digital serta komunikasi resmi. Jadi tujuannya itu seperti memastikan bahwa data tidak bisa diubah, berasal dari pengirim asli, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus adapun manfaatnya itu antara lain memberikan keamanan tinggi pada transaksi online, mempermudah proses legal seperti penandatanganan kontrak digital, mengurangi penggunaan kertas, dan meningkatkan kecepatan proses administrasi, yang dimana digital signature juga mempermudah verifikasi identitas tanpa harus bertemu langsung. Terus adapun kelebihan dan kekurangannya, kalau kelebihannya itu adalah memberikan integritas, autentikasi, dan non-repudiation sekaligus. Jadi digital signature ini juga tidak membutuhkan kunci yang sama pada dua pihak, sehingga lebih aman dibanding match. Sistem ini juga diakui secara hukum. Jadi ada bukti legal paling aman untuk identitas dan integritasnya aman. Terus kalau kekurangannya itu ada pada kompleksitas implementasi. Yang dimana digital signature ini memerlukan infrastruktur seperti CA dan membutuhkan perhitungan lebih tinggi dibanding hash dan mesh, dan memerlukan manajemen kunci yang baik. Jadi kekurangannya itu seperti mungkin prosesnya lebih berat, butuh sertifikat digital, dan instalasi dan pengelolaan kuncinya lebih rumit. Jadi contoh penerapannya itu ada tanda tangan digital pada dokumen PDF, transaksi m-banking, KTP, aplikasi pemerintah, sistem e-commerce, serta penandatanganan kontrak digital. Jadi contoh penerapannya. Tadi contoh penerapannya. Sekarang contoh implementasinya itu dalam praktek digital signature digunakan pada proses penandatanganan dokumen online. Pengguna mendatangani
dokumen menggunakan private key dan pihak lain bisa memverifikasi menggunakan public key yang diterbitkan oleh SHA. Terus habis itu ada pun perbandingan dari ketiga tersebut, hash, match, dan digital signature, di mana perbandingan ketiganya dapat dipahami sebagai berikut. Jadi hash itu untuk menjaga integritas data, tetapi tidak memberikan autentikasi atau bukti. Kalau autentikasi atau bukti identitas, kalau match memberikan integritas dan autentikasi karena menggunakan kunci rahasia, tetapi tidak dapat digunakan sebagai bukti hukum. Kalau digital signature adalah yang paling lengkap karena memberikan integritas, autentikasi, dan reproduction dengan menggunakan dua kunci yang berbeda. Terus adapun kesimpulannya itu dari seluruh pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa hash, match, dan digital signature memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi dalam keamanan data. Jadi hash itu digunakan untuk memeriksa integritas, match digunakan untuk memeriksa integritas sekaligus autentikasi, dan digital signature digunakan untuk keamanan lengkap termasuk pembuktian hukum. Jadi ketiga itu menjadi bagian penting dalam teknologi modern seperti internet, perbankan, e-government, dan sistem digital lainnya. Jadi saling berkaitan ya mereka bertiga untuk keamanan sistem data gitu. Jadi jadi intinya itu hubungan hash, match, dan digital signature ini dia berhubungan dengan kriptografi. Jadi hash itu adalah salah satu fungsi kriptografi yang tujuannya itu memastikan data tidak diubah gitu. Kenapa termasuk kriptografi? Karena hash menggunakan algoritma matematika khusus, misalnya SHA-256, SHA-512 yang sulit dipalsukan. Contoh kecilnya itu kalau kita download file APK website memberikan hash. Setelah download kita bisa cek lagi hash file itu. Jika sama berarti file tidak disusupi malware gitu. Jadi hash bagian dari kriptografi integritas. Kalau match dia kriptografi simetris, dia menggunakan kunci rahasia. Jadi match itu memakai kunci rahasia yang dibagikan antara pengirim dan penerima. Ini termasuk kriptografi simetris karena kuncinya sama. Kenapa termasuk kriptografi? Karena match ini dia menggunakan fungsi hash atau kunci rahasia yang disebut H-match, bagian dari cryptographic authentication. Contoh kecilnya itu sebuah A mengirim pesan ke B, tapi hanya B aja yang bisa ngecek pesannya itu, kalau pihak C itu nggak bisa gitulah. Jadi dia kriptografi untuk autentikasi integritas. Terus kalau untuk digital signature dia kriptografi asimetris. Jadi kunci public dan privat. Jadi digital signature itu menggunakan dua kunci. Jadi kunci privat itu untuk mendatangani, kalau kunci public itu untuk memverifikasi. Jenis kriptografi ini disebut kriptografi asimetris. Kenapa begitu? Karena proses tanda tangan digital itu menggunakan algoritma seperti BSA yang berbasis matematika kompleks, RSA maksudnya. Jadi contoh kecilnya itu kayak seseorang mendatangani dokumen menggunakan kunci privat. Jadi orang lain tuh memverifikasi tanda tangan itu pakai kunci publik. Jika tanda tangannya cocok, dokumen asli tidak berubah dan benar dari pengirim. Jadi digital signature ini kriptografi untuk identitas, integritas, dan bukti hukum. Jadi intinya mereka saling berkaitan lah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.